Bu, saya tidak membutuhkan uang itu. Saya hanya meminta ibu datang ke rumah saya. Kalimat Hafiz membuat CEO cantik bernama Agnes terdiam setelah ia memberikan bonus besar kepada karyawan tersebut. Awalnya Agnes mengira Hafiz hanya ingin memperkenalkan keluarganya, tetapi saat tiba di rumah sederhana itu, Agnes justru melihat sebuah foto lama yang membuat wajahnya berubah pucat. Foto siapa sebenarnya yang terpajang di dinding rumah Hafiz? Dan mengapa nama pria dalam foto itu ternyata menyimpan rahasia besar tentang PT Charles? Halo penonton setia Salsala. Jangan lupa subscribe channel Sal saya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana sih asal kalian. Dukung terus supaya channel Salsa makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin kalian penasaran. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Salsa dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Pagi itu, suasana di lantai 20 PT Charles terlihat lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan berjalan cepat menuju meja masing-masing. Beberapa orang bahkan masih membawa sarapan karena takut terlambat masuk ruangan. Di tengah kesibukan itu, seorang wanita berjalan keluar dari ruangannya. Namanya Agnes. Di usia yang masih muda, Agnes sudah dipercaya menjadi CEO PT Charles, salah satu perusahaan terbesar di kota tersebut. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Tidak ada karyawan yang berani bermain-main dengan aturan di bawah kepemimpinannya. Agnes memang jarang tersenyum. Banyak karyawan menganggapnya angkuh. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa dibantah oleh siapapun. Agnes selalu menepati janjinya. Pagi itu, ia membawa sebuah berkas sambil berjalan menuju ruang sekretaris. Pak Hafiz sudah datang? Tanyanya. Sudah, Bu. Beliau sedang menyelesaikan laporan di bagian operasional. Jawab sekretarisnya. Suruh dia datang ke ruangan saya. Baik, Bu. Tidak lama kemudian, seorang pria muda mengetuk pintu ruangan Agnes. Masuk. Hafiz membuka pintu dan berdiri dengan sopan. Ibu memanggil saya? Agnes menunjuk kursi di depannya. Duduk. Hafiz menurut. Agnes membuka sebuah berkas di atas meja. Saya sudah memeriksa laporan karyawan selama 1 tahun terakhir. Hafiz hanya diam. Dan ada satu nama yang selalu muncul dalam catatan positif. Agnes mengangkat pandangan. Kamu? Hafiz terlihat sedikit terkejut. Saya, Bu? Selama 3 tahun bekerja, kamu tidak pernah terlambat. Kamu juga beberapa kali menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu. Agnes mengambil sebuah amplop tebal dari laci. Karena itu, saya memberikan bonus ini. Amplop tersebut diletakkan di depan Hafiz. Hafiz membukanya sedikit. Ia langsung terdiam ketika melihat jumlah uang di dalamnya. Bagi seseorang dengan penghasilan seperti dirinya, uang sebanyak itu bisa mengubah banyak hal. Namun Hafiz justru menutup amplop tersebut. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerimanya. Alis Agnes langsung terangkat. Apa? Saya berterima kasih atas penghargaan Ibu. Tapi saya ingin menolak bonus ini. Agnes menatapnya beberapa detik. Selama menjadi CEO, ia sudah memberikan bonus kepada banyak karyawan. Tidak pernah ada yang menolaknya. Kamu sadar berapa jumlah uang itu? Saya sadar, Bu. Lalu kenapa ditolak? Hafiz menarik napas. Saya tidak membutuhkan uang itu. Agnes menyandarkan tubuhnya ke kursi. Semua orang membutuhkan uang, Hafiz. Mungkin benar, Bu. Tapi saya datang ke sini bukan untuk meminta uang. Jawaban itu membuat Agnes semakin penasaran. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Hafiz terdiam cukup lama. Ia seperti sedang mempertimbangkan apakah permintaannya benar-benar pantas disampaikan. Akhirnya ia memberanikan diri. Saya hanya ingin meminta satu hal. Agnes menunggu. Katakan. Saya ingin Ibu datang ke rumah saya. Agnes mengernyit. Rumahmu? Iya, Bu. Untuk apa? Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Ibu. Siapa? Hafiz menundukkan kepalanya sebentar. Ibu saya. Agnes semakin bingung. Kamu menolak uang sebesar itu hanya untuk meminta saya datang ke rumahmu dan bertemu ibumu? Hafiz mengangguk. Benar. Agnes berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekati jendela sambil berpikir. Permintaan Hafiz benar-benar tidak masuk akal baginya.
Namun ia teringat satu hal. Beberapa bulan sebelumnya, Agnes pernah berjanji kepada seluruh karyawan bahwa setiap orang yang menunjukkan kinerja terbaik akan mendapatkan penghargaan. Hafiz telah memenuhi syarat tersebut. Dan Agnes tidak ingin mengingkari perkataannya. Ia kembali menatap Hafiz. Baik. Hafiz mengangkat kepala. Ibu mau datang? Saya akan datang. Wajah Hafiz langsung terlihat lega. Terima kasih, Bu. Tapi saya ingin tahu satu hal. Apa itu? Kenapa kamu begitu ingin saya bertemu ibumu? Hafiz terdiam. Senyumnya perlahan menghilang. Karena ada sesuatu yang selama ini tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun di perusahaan. Agnes menatapnya tajam. Apa? Hafiz berdiri dan memasukkan kembali amplop bonus ke meja Agnes. Nanti ibu akan tahu sendiri. Ia kemudian membungkuk sopan dan keluar dari ruangan. Agnes masih berdiri di tempatnya. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia merasa penasaran terhadap seorang karyawan. Ia menatap amplop yang ditinggalkan Hafiz. Rahasia apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Sementara itu, di luar ruangan, Hafiz berjalan menuju lift. Wajahnya terlihat serius. Selama 3 tahun ia sengaja menyembunyikan masa lalu keluarganya. Namun hari itu, semuanya akan mulai terbuka. Dan Hafiz tahu, setelah Agnes datang ke rumahnya, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Sore itu, Agnes keluar dari gedung PT Charles tepat waktu. Biasanya, ia masih berada di kantor sampai malam. Namun kali ini berbeda. Ia sudah berjanji kepada Hafiz untuk datang ke rumahnya. Mobil Agnes berhenti di depan sebuah gang yang cukup sempit. Ia melihat alamat yang diberikan Hafiz melalui pesan. Benarkah di sini? Gumamnya. Agnes turun dari mobil. Ia berjalan mengikuti petunjuk yang diberikan Hafiz. Semakin jauh masuk ke dalam gang, semakin kecil rumah-rumah yang ia lihat. Beberapa saat kemudian, ia melihat Hafiz berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Bu Agnes. Hafiz segera menghampirinya. Maaf kalau rumah saya jauh dari perkiraan ibu. Agnes menggeleng. Tidak masalah. Ayo masuk. Hafiz membuka pintu. Agnes melangkah masuk dan langsung melihat ruang tamu sederhana. Hanya ada sebuah sofa lama, meja kecil, dan beberapa foto keluarga yang terpajang di dinding. Di salah satu sudut ruangan, seorang wanita tua duduk di kursi roda. Begitu melihat Agnes, wanita itu tersenyum. Jadi ini Ibu Agnes. Agnes mendekat. Iya, Bu. Wanita itu mengulurkan tangan. Saya Marwah, Ibu Hafiz. Agnes menjabat tangannya. Senang bertemu dengan Ibu. Marwah tersenyum. Terima kasih sudah mau datang ke rumah kami. Agnes duduk di sofa. Awalnya ia merasa canggung. Ia tidak terbiasa berada di rumah karyawan seperti ini. Namun Marwah justru membuat suasana menjadi lebih nyaman. Hafiz sering bercerita tentang ibu, ujar Marwah. Agnes menoleh. Dia bercerita apa? Katanya ibu sangat tegas. Hafiz langsung tersenyum kecil. Bu. Marwah tertawa. Tapi Hafiz juga bilang ibu selalu menepati janji. Agnes terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini Hafiz ternyata memperhatikannya. Dia tidak salah, jawab Agnes sambil tersenyum tipis. Beberapa menit kemudian, Agnes melihat sebuah foto di dinding. Foto itu memperlihatkan seorang pria yang sedang berdiri di depan gedung perusahaan. Agnes bangkit dan mendekat. Bu, siapa pria ini? Marwah tiba-tiba terdiam. Hafiz juga tidak langsung menjawab. Agnes memperhatikan foto itu lebih dekat. Pria tersebut mengenakan jas hitam dan tersenyum ke arah kamera. Namun ada satu hal yang membuat Agnes merasa tidak asing. Logo PT Charles terlihat jelas di belakang pria itu. Itu ayah Hafiz, jawab Marwah akhirnya. Agnes menoleh. Namanya siapa? Marwah menatap foto tersebut. Rashid. Tubuh Agnes langsung kaku. Rashid. Hafiz mengangguk. Agnes kembali melihat foto itu. Nama Rashid bukan nama biasa bagi dirinya. Rashid adalah salah satu pendiri PT Charles. Pria itu dikenal sebagai pengusaha yang membangun perusahaan dari nol bersama beberapa rekannya. Namun Rashid meninggal belasan tahun lalu dalam sebuah kecelakaan. Selama ini Agnes mengetahui bahwa Rashid tidak meninggalkan keluarga yang masih hidup. Lalu, Agnes menatap Hafiz. Kamu anak Pak Rashid? Iya, Bu. Agnes tidak langsung menjawab.
Ia merasa seperti baru saja menemukan potongan teka-teki yang selama ini hilang. Tapi kenapa selama ini kamu tidak pernah mengatakan hal ini? Hafiz duduk di kursi seberang. Karena saya tidak ingin siapapun tahu. Termasuk saya? Termasuk ibu. Agnes menghela napas. Kenapa? Hafiz menatap foto ayahnya. Sejak kecil, saya selalu mendengar orang membicarakan ayah saya. Mereka mengatakan beliau orang kaya, pendiri perusahaan besar, dan memiliki banyak aset. Ia berhenti sejenak. Tapi setelah beliau meninggal, saya dan ibu justru hidup sangat sederhana. Agnes menatap Marwah. Wanita itu hanya diam. Apa yang terjadi? Tanya Agnes. Marwah menarik napas panjang. Setelah suami saya meninggal, ada beberapa urusan perusahaan yang belum selesai. Apa maksud ibu? Seharusnya ada sesuatu yang menjadi hak Hafiz. Agnes semakin serius. Seberapa besar? Marwah menggeleng. Kami tidak pernah mengejar jumlahnya. Hafiz kemudian berkata, saya hanya ingin tahu kebenarannya. Agnes menatapnya. Jadi itu alasan kamu bekerja di PT Charles? Iya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi pada ayahmu. Hafiz mengangguk. Saya ingin melihat perusahaan itu dari dalam. Saya ingin tahu apakah orang-orang masih mengingat nama ayah saya. Agnes terdiam cukup lama. Tiba-tiba Hafiz mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Ia membukanya dan mengeluarkan beberapa dokumen lama. Ini yang tersisa dari ayah saya. Agnes melihat dokumen tersebut. Ada tanda tangan Rashid, beberapa cap perusahaan, dan catatan kepemilikan lama. Agnes mengambil salah satu lembar. Matanya langsung tertuju pada sebuah angka yang tercantum di sana. Ia terkejut. Dokumen ini? Kenapa, Bu? Agnes menatap Hafiz. Dokumen ini menunjukkan bahwa keluargamu memiliki hak atas aset perusahaan. Hafiz mengangguk. Itulah yang ingin saya pastikan. Agnes mulai memahami semuanya. Hafiz tidak pernah menolak bonus karena merasa terlalu kaya. Ia menolak karena sejak awal ia tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin kebenaran. Agnes meletakkan dokumen itu perlahan. Besok saya akan periksa semuanya. Hafiz terkejut. Ibu mau membantu saya? Agnes berdiri. Saya tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia menatap Hafiz dengan tegas. Tapi saya tahu satu hal. Kalau memang ada hak keluargamu yang belum dikembalikan, saya akan menemukannya. Hafiz terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Agnes bukan hanya sebagai CEO, melainkan sebagai seseorang yang bersedia membuka kembali masa lalu perusahaan. Namun mereka belum mengetahui bahwa keputusan Agnes itu akan membuat beberapa orang di PT Charles panik. Sebab ada pihak yang selama bertahun-tahun berusaha memastikan satu rahasia tidak pernah terbongkar. Keesokan paginya, Agnes datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Begitu sampai di ruangannya, ia langsung meminta sekretarisnya memanggil kepala bagian legal dan keuangan. Saya ingin semua dokumen lama yang berkaitan dengan pendiri perusahaan. Sekretarisnya terlihat bingung. Dokumen milik siapa, Bu? Rashid. Suasana langsung berubah. Kepala bagian legal yang baru masuk bahkan terlihat ragu. Bu Agnes, dokumen itu sudah sangat lama. Saya tahu. Sebagian besar ada di arsip lama. Kalau begitu, ambil dari arsip lama. Agnes berbicara tegas. Saya ingin semuanya ada di meja saya sebelum siang. Baik, Bu. Beberapa jam kemudian, puluhan berkas diletakkan di meja Agnes. Ia memeriksa satu demi satu. Kontrak lama, laporan saham, surat kepemilikan, hingga dokumen pembagian aset. Semakin lama membaca, semakin serius wajah Agnes. Ada beberapa catatan yang tidak sesuai. Dalam laporan perusahaan, nama keluarga Rashid hampir tidak pernah disebut setelah kematiannya. Padahal beberapa dokumen lama menunjukkan adanya hak kepemilikan yang seharusnya masih tercatat. Agnes mengambil salah satu dokumen. Kenapa angka ini berbeda? Kepala bagian keuangan menelan ludah. Saya kurang tahu, Bu. Dokumen itu dibuat sebelum saya bekerja di sini. Siapa yang bertanggung jawab saat itu? Ia membuka catatan lama. Nama seseorang tertulis jelas. Darian Vera. Agnes mengenal nama tersebut. Darian adalah salah satu direktur senior yang sudah bekerja di PT Charles sejak zaman pendiri. Ia memiliki pengaruh besar di perusahaan. Suruh Pak Darian datang. Tidak lama kemudian,
Seorang pria berusia sekitar 60 tahun masuk ke ruangan. Bu Agnes memanggil saya. Agnes menunjuk kursi. Duduk, Pak. Darian duduk dengan tenang. Agnes meletakkan sebuah dokumen di depannya. Ini tanda tangan siapa? Darian melihatnya sekilas. Itu dokumen lama. Saya tahu. Masalahnya sudah selesai bertahun-tahun lalu. Agnes menatapnya. Menurut siapa? Darian terdiam. Menurut keputusan direksi saat itu. Mana bukti keputusan tersebut? Pertanyaan Agnes membuat wajah Darian berubah. Dokumennya mungkin sudah tidak ada. Agnes langsung menyandarkan tubuhnya. Dokumen tentang aset bernilai besar bisa hilang begitu saja. Saya tidak mengatakan hilang. Lalu? Mungkin tersimpan di tempat lain. Agnes menatapnya tajam. Pak Darian, saya tidak suka jawaban yang tidak jelas. Darian berdiri. Saya sudah bekerja di perusahaan ini jauh sebelum ibu menjadi CEO. Saya tahu bagaimana perusahaan ini berjalan. Agnes ikut berdiri. Dan saya sekarang CEO perusahaan ini. Ruangan menjadi hening. Saya tidak peduli sudah berapa lama Bapak bekerja di sini. Kalau ada hak seseorang yang belum diselesaikan, saya akan menyelesaikannya. Darian menatap Agnes beberapa detik. Jangan terlalu percaya kepada Hafiz. Agnes langsung terdiam. Kenapa Bapak mengatakan itu? Darian tidak menjawab. Ia hanya mengambil dokumen tersebut dan mengembalikannya ke meja. Saya hanya memperingatkan. Setelah Darian pergi, Agnes semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, Hafiz sedang bekerja seperti biasa di bagian operasional. Beberapa karyawan mulai memperhatikannya. Mereka mendengar kabar bahwa Agnes sedang memeriksa dokumen lama perusahaan. Salah seorang rekannya menghampiri. Fiz, sebenarnya kamu ada hubungan apa dengan Bu Agnes? Hafiz menggeleng. Tidak ada. Tapi kenapa CEO sampai memeriksa dokumen pendiri perusahaan setelah datang ke rumahmu? Hafiz tidak menjawab. Ia memilih kembali bekerja. Namun sore itu, Agnes sendiri datang menemuinya. Hafiz. Hafiz berdiri. Iya, Bu. Ikut saya. Mereka masuk ke ruangan Agnes. Agnes menutup pintu. Saya sudah memeriksa dokumen ayahmu. Hafiz menunggu. Ada sesuatu yang aneh. Apa itu? Beberapa aset yang seharusnya tercatat atas nama keluargamu justru masuk ke dalam laporan perusahaan. Hafiz mengangguk. Itu yang selama ini saya cari. Agnes menatapnya. Kenapa kamu tidak mengajukan tuntutan? Hafiz tersenyum tipis. Karena saya tidak punya bukti yang cukup. Kamu bisa meminta bantuan pengacara. Saya tidak punya uang untuk melawan perusahaan sebesar PT Charles. Agnes terdiam. Dan saya juga tidak ingin ibu saya terus hidup dalam masalah. Hafiz kemudian mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Saya sebenarnya masih punya satu dokumen. Agnes membukanya. Di dalamnya terdapat surat yang ditulis tangan oleh Rashid. Agnes membaca perlahan. Isinya membuat wajahnya berubah. Dalam surat itu, Rashid menjelaskan bahwa sebagian saham dan aset perusahaan memang disiapkan untuk Hafiz dan Marwah. Namun ada satu nama yang disebut sebagai orang yang dipercaya mengurus semua dokumen tersebut. Agnes membaca nama itu. Darian Vera. Ia langsung terdiam. Jadi selama ini? Hafiz mengangguk. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar mengambil hak kami. Tapi kita akan mencari tahu. Agnes berdiri dan memasukkan dokumen itu ke dalam map. Mulai sekarang, jangan bicarakan ini kepada siapapun. Baik, Bu. Namun tanpa mereka sadari, seseorang berdiri di balik pintu ruangan. Ia mendengar sebagian percakapan mereka. Orang itu segera pergi dan mengambil ponselnya. Pak Darian, katanya melalui telepon. Mereka sudah menemukan surat itu. Di ujung telepon terdengar suara Darian yang langsung berubah tegang. Pastikan surat itu tidak pernah sampai ke tangan siapapun. Kalau Bu Agnes terus menyelidiki, Darian terdiam beberapa detik. Lakukan apapun yang diperlukan. Telepon ditutup. Malam itu, Agnes masih berada di ruangannya. Ia memandang dokumen milik Rashid. Kini ia sadar, masalah ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ada seseorang yang selama bertahun-tahun menyembunyikan kebenaran. Dan Agnes tidak akan berhenti sebelum mengetahui siapa orangnya. Keesokan paginya, Agnes datang ke kantor dengan keputusan yang sudah bulat. Ia tidak langsung membuka rapat biasa.
Hal pertama yang dilakukannya adalah memanggil seluruh jajaran direksi. Jam 9 pagi, semua direktur harus sudah berada di ruang rapat. Perintah Agnes kepada sekretarisnya. Baik, Bu. Sementara itu, Agnes membawa surat peninggalan Rashid ke ruang kerjanya. Dokumen itu ia simpan di dalam brankas kecil. Ia tidak ingin ada orang lain menyentuhnya. Tepat pukul 9, ruang rapat dipenuhi para direktur. Darian Vera duduk di ujung meja dengan wajah tenang. Agnes berdiri di depan layar. Saya ingin membahas satu masalah lama yang selama ini belum diselesaikan. Darian langsung tahu apa yang dimaksud. Agnes menampilkan salinan dokumen kepemilikan lama. Dokumen ini menunjukkan adanya aset yang seharusnya menjadi hak keluarga Rashid. Beberapa direktur mulai saling berpandangan. Darian tetap diam. Agnes melanjutkan. Namun dalam laporan perusahaan, aset tersebut tercatat sebagai milik PT Charles. Salah seorang direktur mengangkat tangan. Bu Agnes, mungkin ada kesalahan pencatatan. Mungkin, jawab Agnes. Tapi saya sudah menemukan beberapa dokumen lain yang menunjukkan hal berbeda. Ia menampilkan dokumen kedua. Kemudian dokumen ketiga. Wajah beberapa orang mulai berubah. Darian akhirnya angkat bicara. Bu Agnes, saya rasa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Agnes menatapnya. Kenapa? Karena sudah berlalu sangat lama. Justru karena terlalu lama, saya ingin tahu kebenarannya. Darian tersenyum tipis. Perusahaan sudah berjalan dengan baik selama bertahun-tahun. Kalau kita membuka kembali masalah lama, banyak hal yang akan terganggu. Agnes menjawab dengan tenang. Kalau perusahaan berdiri di atas hak orang lain, maka memang sudah waktunya masalah itu dibuka. Ruangan langsung sunyi. Darian menatap Agnes tajam. Anda masih muda, Bu Agnes. Jangan sampai keputusan emosional menghancurkan perusahaan. Agnes tidak bergeming. Saya tidak sedang mengambil keputusan emosional. Ia mengangkat sebuah berkas. Saya sedang menjalankan tugas saya sebagai CEO. Kemudian Agnes memandang seluruh direksi. Saya akan melakukan audit menyeluruh. Beberapa orang langsung protes. Bu, itu akan memakan waktu. Dan biaya audit tidak sedikit. Agnes menjawab tegas. Kalau kita takut mengeluarkan biaya untuk mencari kebenaran, lalu bagaimana kita bisa meminta karyawan bekerja jujur? Tidak ada yang menjawab. Agnes kemudian menoleh kepada kepala legal. Mulai hari ini, semua dokumen lama perusahaan harus diamankan. Baik, Bu. Dan tidak ada satu dokumen pun yang boleh dipindahkan tanpa persetujuan saya. Perintah itu membuat Darian terlihat gelisah. Rapat akhirnya selesai. Namun saat Agnes keluar, Darian segera menghampiri seorang pria bernama Kak Ivan, kepala arsip perusahaan. Apakah dokumen lama masih lengkap? Kak Ivan menunduk. Sebagian besar masih ada, Pak. Sebagian besar. Ada beberapa berkas yang tidak ditemukan. Darian mengeraskan suaranya. Temukan semuanya sebelum Agnes menemukannya. Kak Ivan mengangguk cepat. Baik, Pak. Mereka tidak menyadari bahwa Agnes berdiri tidak jauh dari sana. Ia mendengar percakapan tersebut. Agnes tidak langsung menghampiri. Ia justru berjalan kembali ke ruangannya. Beberapa menit kemudian, ia memanggil Hafiz. Kamu harus berhati-hati. Hafiz terlihat bingung. Kenapa, Bu? Karena ada orang yang mulai panik. Agnes menceritakan apa yang baru saja didengarnya. Hafiz terdiam. Saya sudah menduga hal seperti ini bisa terjadi. Agnes menatapnya. Kamu pernah mengalami ancaman sebelumnya? Hafiz menggeleng. Tidak secara langsung. Kalau begitu, mulai sekarang jangan pulang sendirian. Hafiz tersenyum. Saya tidak apa-apa, Bu. Saya serius. Nada Agnes membuat Hafiz berhenti tersenyum. Baik. Sore harinya, Hafiz meninggalkan kantor. Saat hendak menuju tempat parkir, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Hafiz mempercepat langkah. Suara langkah itu semakin dekat. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hafiz tetap berjalan. Ketika sampai di dekat mobilnya, ia menemukan sebuah amplop hitam terselip di kaca depan. Ia mengambilnya. Tidak ada nama pengirim. Hafiz membukanya. Di dalamnya hanya terdapat selembar kertas. Berhenti mencari masa lalu ayahmu. Hafiz langsung terdiam. Ia melihat sekeliling. Jalanan mulai sepi.
Seseorang benar-benar sedang mengawasinya. Hafiz segera menelepon Agnes. Bu, saya mendapatkan ancaman. Apa? Hafiz mengirimkan foto surat tersebut. Beberapa menit kemudian, Agnes tiba di tempat itu bersama petugas keamanan perusahaan. Ia membaca surat tersebut. Wajahnya berubah serius. Mulai sekarang, ini bukan lagi sekadar masalah dokumen. Hafiz mengangguk. Agnes kemudian menatapnya. Kamu takut? Hafiz menggeleng. Saya takut kehilangan ibu saya. Tapi saya tidak takut mencari kebenaran. Jawaban itu membuat Agnes semakin yakin. Kita lanjutkan. Malam itu, Agnes kembali membuka semua berkas lama. Ia menemukan sebuah catatan transaksi yang selama ini tidak pernah muncul dalam laporan resmi. Jumlahnya sangat besar. Transaksi itu dilakukan beberapa minggu setelah Rashid meninggal. Dan orang yang memberikan persetujuan ternyata bukan Rashid, melainkan Darian Vera. Agnes menatap layar komputernya. Jadi ini buktinya. Namun sebelum ia sempat mencetak dokumen tersebut, komputer tiba-tiba mati. Lampu ruangannya juga padam. Agnes berdiri. Ruangan menjadi gelap. Kemudian terdengar suara pintu brankas dibuka dari arah belakang. Agnes langsung menoleh. Seseorang sedang mencoba mengambil dokumen milik Rashid. Tanpa berpikir panjang, Agnes berteriak. Siapa kamu? Orang itu langsung melarikan diri. Agnes mengejarnya hingga lorong. Petugas keamanan berdatangan. Namun orang tersebut berhasil menghilang melalui tangga darurat. Agnes kembali ke ruangannya. Ia membuka brankas. Dokumen masih ada. Tetapi satu benda hilang. Surat asli milik Rashid. Agnes mengepalkan tangan. Kini ia tahu bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang yang sangat takut kebenaran terbongkar. Dan kali ini, Agnes tidak akan mundur. Pagi itu, Agnes datang ke kantor dengan wajah serius. Sejak kejadian malam sebelumnya, ia tidak bisa tenang. Surat asli milik Rashid memang hilang dari brankas. Namun Agnes tidak panik. Sebelum dokumen itu disimpan, ia sudah membuat salinan digital seluruh isinya. Ia membuka komputer dan memeriksa kembali rekaman kamera keamanan. Ada satu hal yang membuatnya berhenti. Orang yang masuk ruangannya malam tadi memang mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajah. Namun saat berlari melewati lorong, orang itu menjatuhkan sesuatu. Sebuah kartu akses. Agnes memperbesar gambar tersebut. Nomor kartu terlihat jelas. Ia langsung memanggil kepala keamanan. Periksa nomor kartu ini. Beberapa menit kemudian, kepala keamanan kembali. Bu, kartu ini terdaftar atas nama Kak Ivan. Agnes terdiam. Kak Ivan adalah kepala arsip yang kemarin berbicara dengan Darian. Di mana dia sekarang? Belum masuk, Bu. Agnes segera meminta petugas keamanan mencari Kak Ivan. Namun sebelum Kak Ivan ditemukan, Agnes menerima sebuah pesan dari Hafiz. Bu, saya menemukan sesuatu. Agnes langsung menghubunginya. Apa yang kamu temukan? Saya menemukan gudang arsip lama yang tidak tercantum dalam daftar perusahaan. Di mana? Hafiz menyebutkan lokasinya. Agnes langsung pergi bersama tim keamanan. Gudang tersebut berada di belakang gedung lama PT Charles. Pintunya terkunci. Hafiz menunjukkan sebuah kunci yang ia temukan dari ruang penyimpanan. Pintu terbuka. Di dalamnya terdapat puluhan kotak dokumen yang sudah berdebu. Mereka mulai memeriksa satu persatu. Setelah hampir 1 jam, Hafiz menemukan sebuah map berwarna coklat. Ia membukanya. Matanya langsung membesar. Bu Agnes. Agnes mengambil dokumen itu. Di dalamnya terdapat catatan transaksi lama. Tanggalnya sama dengan transaksi yang sudah ia temukan sebelumnya. Namun kali ini ada bukti tambahan. Sebuah surat persetujuan yang ditandatangani oleh Darian. Agnes membaca sampai selesai. Kini semuanya jelas. Setelah Rashid meninggal, beberapa aset yang seharusnya menjadi hak keluarganya dipindahkan secara bertahap ke perusahaan melalui transaksi yang dibuat seolah-olah sah. Darian adalah orang yang mengawasi proses tersebut. Agnes mengepalkan tangannya. Selama bertahun-tahun, dia menyimpan semua bukti di sini. Hafiz menatap dokumen tersebut. Jadi ayah saya benar-benar tidak meninggalkan kami tanpa apa-apa. Agnes menggeleng. Justru sebaliknya. Hafiz menundukkan kepala. Ia terdiam cukup lama. Selama bertahun-tahun, ibunya hidup sederhana karena mereka percaya bahwa keluarga mereka sudah tidak memiliki apa-apa. Kini semuanya berubah. Agnes menepuk bahu Hafiz.
kita selesaikan ini. Mereka membawa semua dokumen ke ruang rapat. Agnes kemudian mengadakan rapat darurat seluruh direksi. Darian datang dengan wajah tenang. Saya dengar ibu ingin mengadakan rapat mendadak. Agnes berdiri di depan meja. Benar. Ia meletakkan sebuah map besar. Saya sudah menemukan dokumen yang selama ini hilang. Darian langsung melihat map tersebut. Wajahnya berubah. Agnes menampilkan salinan dokumen di layar. Ini transaksi aset perusahaan setelah kematian Rashid. Darian berusaha tetap tenang. Saya tidak tahu apa maksud ibu. Agnes menampilkan dokumen berikutnya. Ini tanda tangan Bapak. Darian terdiam. Dan ini surat persetujuan pemindahan aset. Ruangan mulai gaduh. Salah seorang direktur bertanya, Pak Darian, apa benar Anda yang menyetujui transaksi tersebut? Darian berdiri. Dokumen itu bisa saja dipalsukan. Agnes tersenyum tipis. Karena itu saya sudah meminta ahli memeriksanya. Ia mengeluarkan hasil pemeriksaan. Semua tanda tangan dinyatakan asli. Darian mulai kehilangan kendali. Bu Agnes, Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Kalau begitu jelaskan. Darian terdiam. Kenapa hak keluarga Rashid tidak pernah dikembalikan? Tidak ada jawaban. Agnes melanjutkan. Kenapa dokumen penting disembunyikan? Darian masih diam. Dan kenapa Kak Ivan mencoba mengambil surat asli dari brankas saya? Darian langsung menatap Agnes. Kamu? Ya, saya tahu. Agnes menatapnya tanpa takut. Kak Ivan sudah ditemukan. Dan dia sudah mengakui semuanya. Pintu ruang rapat terbuka. Kak Ivan masuk bersama petugas keamanan. Wajahnya pucat. Saya minta maaf, Bu. Agnes mengangguk. Jelaskan semuanya. Kak Ivan akhirnya mengaku bahwa Darian memerintahkannya menyembunyikan dokumen lama. Ia juga mengakui mengambil surat Rashid dari brankas Agnes. Darian langsung berdiri. Jangan dengarkan dia. Namun semua orang sudah memahami kebenarannya. Agnes kemudian berkata tegas. Mulai hari ini, semua aset yang terbukti menjadi hak keluarga Rashid akan dikembalikan. Ia menatap Darian. Dan masalah ini akan diproses sesuai hukum. Darian tidak bisa lagi membantah. Hafiz yang sejak tadi berdiri di belakang hanya terdiam. Agnes menghampirinya. Fiz. Hafiz menatapnya. Semuanya sudah selesai. Mata Hafiz berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Agnes menggeleng. Jangan berterima kasih kepada saya. Ia menatap dokumen di meja. Ini hak keluargamu. Kamu hanya perlu mendapatkannya kembali. Beberapa hari kemudian, hasil audit resmi diumumkan. Hak keluarga Rashid akhirnya diakui. Marwah menerima kabar tersebut dengan air mata bahagia. Namun Hafiz justru membuat keputusan yang tidak diduga siapapun. Ia mengatakan tidak ingin menggunakan seluruh aset itu untuk kepentingan pribadi. Saya ingin sebagian dana ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Agnes bertanya, untuk apa? Hafiz tersenyum. Saya ingin membangun sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Agnes terdiam. Ia baru sadar bahwa Hafiz memang berbeda. Pemuda itu tidak pernah mengejar uang. Ia hanya ingin kebenaran keluarganya dikembalikan. Dan setelah mendapatkannya, ia memilih membagikan manfaatnya kepada orang lain. Beberapa bulan setelah kebenaran tentang keluarga Rashid terbongkar, suasana PT Charles berubah. Darian Vera tidak lagi menjabat sebagai direktur. Semua tindakannya diproses sesuai hukum berdasarkan bukti yang ditemukan. Sementara itu, hak keluarga Rashid telah dikembalikan secara resmi. Namun Hafiz tidak menggunakan kekayaan tersebut untuk membeli rumah mewah atau mobil mahal. Ia justru menepati ucapannya. Sebuah sekolah gratis dibangun di daerah tempat ia dibesarkan. Hari peresmian sekolah itu akhirnya tiba. Ratusan anak datang dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka mengenakan seragam baru dan membawa tas yang diberikan secara gratis. Di depan gedung sekolah, Hafiz berdiri bersama ibunya, Marwah. Agnes juga hadir. Ia melihat anak-anak berlarian memasuki halaman sekolah. Fiz, panggil Agnes. Hafiz menoleh. Iya, Bu. Jadi ini yang kamu inginkan sejak awal. Hafiz tersenyum. Iya. Agnes menggeleng sambil tersenyum. Padahal kamu bisa menggunakan uang itu untuk hidup nyaman. Hafiz melihat ke arah ibunya. Saya sudah melihat sendiri bagaimana rasanya hidup kekurangan.
Ia kemudian menatap anak-anak yang sedang bermain. Saya tidak ingin anak-anak lain mengalami hal yang sama. Marwah menggenggam tangan anaknya. Ibumu bangga padamu. Hafiz tersenyum. Semua ini juga karena ibu. Agnes memperhatikan keduanya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dulu ia sering menganggap keberhasilan hanya bisa diukur dari keuntungan perusahaan. Sekarang ia mulai memahami bahwa keberhasilan juga bisa dilihat dari seberapa banyak kehidupan yang berhasil kita bantu. Acara peresmian dimulai. Agnes diminta memberikan sambutan. Ia berdiri di depan ratusan orang. Beberapa bulan lalu, saya mengenal Hafiz hanya sebagai salah satu karyawan PT Charles. Agnes berhenti sebentar. Saya bahkan tidak tahu bahwa dia adalah anak salah satu pendiri perusahaan. Orang-orang mulai memperhatikan. Namun setelah mengenalnya, saya sadar bahwa nama besar dan kekayaan bukanlah hal yang membuat seseorang berharga. Agnes menatap Hafiz. Kerja keras, kejujuran, dan keberanian mempertahankan kebenaran jauh lebih penting. Tepuk tangan terdengar. Agnes melanjutkan. Hafiz pernah datang ke ruangan saya dan menolak bonus yang saya berikan. Beberapa orang tersenyum. Ketika saya bertanya apa yang dia inginkan, dia hanya meminta saya datang ke rumahnya. Agnes tersenyum. Saya sempat berpikir permintaan itu aneh. Hafiz tertawa kecil. Tapi ternyata permintaan sederhana itulah yang mengubah banyak hal. Agnes kemudian menatap semua orang. Karena dari sana, sebuah kebenaran yang terkubur selama bertahun-tahun akhirnya terbuka. Tepuk tangan kembali terdengar. Setelah acara selesai, Agnes menghampiri Hafiz. Fiz. Iya, Bu. Saya ingin mengatakan sesuatu. Hafiz menunggu. Dulu saya terlalu mudah menilai orang. Hafiz tersenyum. Saya juga dulu sengaja menutup diri dari semua orang. Agnes menggeleng. Tapi sekarang saya belajar satu hal. Apa itu? Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Hafiz mengangguk. Kita sama-sama belajar. Agnes tertawa kecil. Kemudian ia menyerahkan sebuah amplop kepada Hafiz. Hafiz langsung mengernyit. Apa ini? Bonus. Hafiz tertawa. Bu, jangan bilang. Agnes ikut tertawa. Tenang. Kali ini bukan uang. Hafiz membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah surat pengangkatan. Agnes menunjuk surat itu. Saya ingin kamu menjadi salah satu pimpinan baru di PT Charles. Hafiz terkejut. Bu, saya? Ya. Tapi saya tidak punya pengalaman sebagai pimpinan. Kamu punya sesuatu yang lebih penting. Apa? Kejujuran. Hafiz terdiam. Agnes melanjutkan. Perusahaan membutuhkan orang yang berani mengatakan benar ketika semua orang memilih diam. Hafiz akhirnya menerima tawaran tersebut. Baik, Bu, saya akan berusaha. Saya tidak butuh kamu berusaha. Agnes tersenyum. Saya butuh kamu tetap menjadi Hafiz. Hari itu menjadi awal baru bagi mereka. Hafiz bukan lagi sekadar karyawan biasa. Ia dipercaya memimpin salah satu divisi penting di PT Charles. Namun ia tetap datang tepat waktu, tetap sederhana, dan tetap memperlakukan semua karyawan dengan hormat. Sementara Agnes berubah menjadi CEO yang jauh lebih terbuka. Ia mulai mendengar keluhan karyawan dan tidak lagi melihat seseorang berdasarkan jabatan atau kondisi ekonominya. Suatu sore, Agnes kembali mengunjungi sekolah tersebut. Ia melihat Hafiz sedang membantu seorang anak membaca. Anak itu tersenyum ketika berhasil menyelesaikan satu halaman. Agnes berdiri dari kejauhan. Hafiz melihatnya. Bu Agnes. Agnes mendekat. Bagaimana? Semua berjalan baik. Agnes melihat gedung sekolah yang dipenuhi anak-anak. Kalau dulu kamu menerima bonus itu, mungkin saya tidak pernah datang ke rumahmu. Hafiz tersenyum. Mungkin memang seharusnya begitu. Agnes tertawa. Ternyata penolakanmu membawa kita sampai di sini. Hafiz mengangguk. Saya hanya meminta satu hal waktu itu. Dan sekarang? Hafiz melihat anak-anak di sekelilingnya. Saya sudah mendapatkan lebih dari yang saya minta. Agnes tersenyum. Mereka kemudian berjalan meninggalkan halaman sekolah. Tidak ada lagi rahasia yang harus disembunyikan. Tidak ada lagi hak yang dirampas. Tidak ada lagi keluarga yang harus hidup dalam ketidakpastian. Hafiz akhirnya mendapatkan kembali hak keluarganya. Namun yang lebih penting,
Ia berhasil mengubah hak tersebut menjadi kesempatan bagi banyak anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Sedangkan Agnes mendapatkan pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan dari ruang rapat manapun. Bahwa seseorang tidak menjadi berharga karena jabatan, kekayaan, atau nama keluarga. Seseorang menjadi berharga karena kejujuran dan tindakan yang ia lakukan ketika memiliki kesempatan untuk memilih. Dan semuanya bermula dari satu kalimat sederhana seorang karyawan kepada CEO-nya. Bu, saya tidak butuh uang Anda. Saya hanya minta satu hal,